Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sudah tidak berasa gitu ya, sudah H-1 lagi menjelang laga kandang terakhir Persib Bandung di bulan ini teman-teman. Jadi besok di laga ke-26 atau pekan ke-26 BRI Liga 1 di laga kandang Persib Bandung menghadapi Persik Kediri tanggal 5 Maret 2025. Nah, ini merupakan laga kandang terakhir karena ya laga kandang Persib selanjutnya setelah Lebaran gitu ya teman-teman. Nah, ini juga di bulan Maret atau di bulan ini Persib Bandung maupun beberapa tim yang hampir semua tim itu hanya menghelat 3 laga saja. Jadi kalau Persib Bandung khususnya kemarin menghadapi Persebaya, besok menghadapi Persik Kediri, dan selanjutnya menghadapi Semen Padang laga away. Setelah itu rehat atau jeda FIFA Matchday, jeda internasional, lalu juga dilanjutkan setelah Lebaran gitu ya. Jadi lumayan panjang, nah nanti rehatnya sekitar 1 bulanan gitu ya teman-teman. Jadi ya banyak yang akan dilakukan oleh Persib Bandung, tapi latihan mah tetap nanti gitu ya. Nah ini juga info-info atau update mengenai Persib Bandung juga tetap akan kita coba kabarin. Namun setelah jeda internasional kita juga akan sedikit membahas tentang timnas, karena ini menentukan banget teman-teman apakah timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia atau tidak gitu ya. Jadi perlu kita kabarin juga. Nah sebelumnya juga ini sebelum masuk ke tema utama, yang mana ada rekor head to head Persib menghadapi Persik Kediri yang memang bisa dibilang buruk gitu ya ketika bermain di kandang. Lalu juga nanti ada beberapa ya menyisakan cerita setelah Persib beraway atau bertandang ke Persebaya Surabaya. Ini masih ada beberapa cerita termasuk dari manajemen Persib sendiri gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya juga ingin kembali mengingatkan buat teman-teman Boboto, mangga yang ingin membeli merchandise official Persib Bandung secara gampang, secara murah, dan tidak banyak memerlukan aplikasi gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa di sudut kanan bawah saya atau sudut kiri layar handphone Boboto semua ada katalog atau produk-produk sudah lengkap gitu ya. Ada namanya, ada fotonya, ada harganya. Insya Allah sudah murah gitu di situ, karena ya kita punya produk khusus lah di sini dengan harga khusus gitu ya. Silahkan dipilih saja, diklik dulu gambarnya biar besar gitu ya, biar kelihatan. Nah di situ setiap detailnya ada, dari mulai jersey, player issue, lalu juga ada supporter edition, lalu juga di situ ada long pant atau celana panjang, baju latihan, jaket, dan lain sebagainya gitu ya, termasuk teman-teman UMKM yang sudah saya masukkan katalog produknya di sini. Jadi khusus Persib Bandung gitu teman-teman. Nah ini mangga dimanfaatkan, harga murahnya, dan sudah jelas gitu ya di sini barangnya ada, sudah ada gambarnya sesuai insya Allah dengan deskripsinya gitu teman-teman. Mangga. Nah ini juga menyambut H-1 ini tentu kita berbicara statistik menghadapi Persik Kediri, yang mana ada head to head yang membuat kita bimbang. Kita juga berpikir bahwa waduh, ternyata dalam beberapa musim kebelakang Persib catatan buruknya mentereng gitu ya menghadapi Persik Kediri di laga kandang. Tapi tentu statistik ini tidak bisa dijadikan acuan lah gitu ya, karena kalau kita melihat kita lihat dalam beberapa musim dulu lah ya, dari 2 musim ke belakang Persib Bandung itu tidak pernah menang laga kandang menghadapi Persik Kediri, dan yang uniknya teman-teman selalu kalah dengan margin 2 gol. Jadi Persib 0, Persik Kediri 2. Jadi selalu bisa memasukkan 2 gol setiap bermain di GBLA. Nah ini, atau ya bukan di GBLA ya, kadang di Jalak Harupat. Jadi istilahnya laga kandang Persib Bandung itu tidak pernah menang menghadapi Persik Kediri dan selalu kalah 0-2 gitu. Nah ini ada apa? Namun ya balik lagi, itu baru statistik di atas kertas gitu yang sudah tercatat teman-teman. Nah ini apakah bisa dirubah oleh Bojan Hodak atau tidak? Namun
kita juga perlu mengapresiasi gitu ya, Persib dari beberapa musim yang lalu juga, katakanlah dari 2 musim yang lalu, selalu menang di kandang Persik Kediri. Nah ini uniknya begitu, Persib ketika kandang itu selalu kalah menghadapi Persik, tapi kalau tandang itu biasanya menang gitu ya menghadapi Persik Kediri. Nah ini yang mana ya kita baliklah musim ini kan di putaran pertama Persib menang 2-0 gitu ya di Kediri, dan mudah-mudahan di sini juga menang lagi lah, jangan kalah gitu ya, karena ini menentukan teman-teman hasil besok itu apakah memperlebar jarak dengan posisi 2 yaitu Dewa United, atau memang ya semakin didekati gitu. Hasil imbang pun di sini sangat krusial teman-teman, jadi mudah-mudahan lah kita manfaatkan laga kandang ini menang gitu ya, 3 poin, jangan draw apalagi cuma dapat 1 poin, karena ini sangat-sangat mengkhawatirkan bahwa beberapa teori yang memang selama ini beredar ya jangan sampai kejadian gitu. Yuk kita patahkan teori konspirasi dan juga ya akal bulus beberapa pihak lah yang ingin Persib memang tidak juara gitu ya. Jadi ya kita buktikan dengan prestasi saja gitu teman-teman. Nah dari rekor pertemuan sendiri 2 musim yang lalu sudah saya jelaskan, namun dari 3 laga terakhir Persib Bandung ini juga hasilnya masih minor gitu ya. Jadi dari 3 laga terakhir 2 imbang dan 1 kalah, termasuk menghadapi Persebaya kemarin, dan Persik Kediri pun sama, dari 3 laganya itu semuanya berhasil buruk gitu, atau ya berakhir buruk. Terakhir ya menghadapi Dewa United di kandang juga kalah gitu ya oleh Dewa. Jadi ya ini pertemuan besok nih pertemuan tim yang terluka teman-teman. Jadi ya menarik lah, mudah-mudahan juga Bojan Hodak sampai saat ini belum mengeluarkan statement apapun mengenai Persik Kediri, yang mana mungkin ini juga menjadi salah satu bahan evaluasi gitu ya daripada sebelumnya, yang mana biasanya Bojan Hodak mengeluarkan waduh Persik Kediri ini atau lawan yang akan dihadapi Persib Bandung tuh akan begini. Nah ini lebih sedikit diam gitu. Jadi ya apakah itu merupakan salah satu evaluasi lagi atau bagaimana, tapi yang jelas kalau berhubungan dengan evaluasi ini, menghadapi Persebaya kemarin itu menjadi lumbung evaluasi teman-teman, baik itu dari jajaran ofisial, dari ya maksudnya dari tim pelatih, lalu dari pemain juga, dari manajemen juga, ini berembuk sudah ketemu gitu ya, sudah membicarakan aya naon ya gitu ya. Nah ini kita cuma beberapa bocoran aja lah yang bisa kita kabarin yang masih sesuai standar dan bisa di-share ke publik gitu ya. Jadi kalau untuk dari segi pemain, memang benar kemarin kita sudah bicarakan bahwa Dado itu mengatakan 3 unsur Persib tidak bisa juara, ya jangan sampai kejadian lagi gitu ya. Yang mana kemarin memang ada teman-teman di locker room Persib ini yang saling rasa tidak percaya satu pemain ke pemain yang lain. Jadi ya ini mudah-mudahan tidak terulang lagi di era-era yang sebelumnya, apalagi yang terdekat kemarin di era Luis Milla gitu ya. Jangan sampai keulangin lagi sesama pemain tidak percaya atau kepada taktik pelatih yang mempertanyakan gitu ya, bukan mengikuti tapi mempertanyakan taktiknya nah gitu. Nah ini yang mudah-mudahan bisa dievaluasi secepatnya gitu. Nah ini ya adalah beberapa pemain yang mungkin sekarang tuh aduh mun si eta main orang tara di operan gitu, aduh mun si eta main sok individu, aduh kumaha gitu ya. Nah ini sedang disatukan lagi teman-teman, makanya perlunya di sini chemistry. Makanya kalau untuk chemistry pemain itu tidak bisa dibangun pada saat pertandingan, tapi di luar pertandingan harus memang klop gitu ya. Inginnya ya pemain utama dan pemain pengganti ini sama kualitasnya, karena itu teman-teman. Jadi tidak ada yang ingin menonjolkan skillnya, tidak ada yang menonjolkan individu dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan lah di musim depan kita punya pemainnya yang setara gitu ya untuk level tim utamanya dan tim keduanya teman-teman gitu. Jadi ya mudah-mudahan semuanya juga, Wah Haji Umu juga sudah turun tangan kemarin, sudah bilang bahwa ya hasil menghadapi Persebaya kemarin memang di luar dugaan gitu ya, bahwa di luar dugaannya adalah beberapa faktor yang tidak
tidak bisa diprediksi seperti hasilnya, padahal bahwa umum memang sudah mengatakan kemungkinan ini draw gitu ya, pertandingan tuh draw sampai dengan babak pertama pun ya masih punya keyakinan draw. Namun yang jelas akhirnya ya kalah, dan kalahnya pun menyesakan gitu ya, tidak diperhitungkan bahwa akan kalah telak. Kalaupun kalah mungkin tidak sebesar itu gitu ya angkanya. Namun ya semua sudah dievaluasi, sudah dikasih motivasi lagi. Jadi ya semua pemain mudah-mudahan bangkit besok menghadapi Persik Kediri gitu ya teman-teman. Nah ini yang di luar dugaan. Satu lagi saja saya tambahkan, yaitu Beckham Putra masih belum bisa bermain gitu ya. Jadi masih belum bisa bermain yang menghadapi Persik Kediri hukuman terakhir. Setelah itu menghadapi Semen Padang sudah bisa bermain. Namun yang jelas yang menjadi concern kita adalah ketika Beckham Putra ditolak bandingnya. Kemarin sempat memang kita bahas 70% banding Beckham Putra itu ditolak sebelum menghadapi Persebaya, kalau nggak salah saya bikin videonya, karena ya memang sudah begitu beredar di kalangan manajemen juga ya, untuk Beckham Putra kayaknya susah diterima untuk bandingnya. Jadi ya sudahlah, kita terima saja. Dan ya Persija Jakarta ternyata melakukan banding juga di luar dugaan juga teman-teman. Persija mengajukan banding untuk masa sih 4 pertandingan laga kandang tidak boleh ada penonton, minta banding minimal menghadapi Persebaya Surabaya bisa dihadiri penonton. Nah kita hitung dari 4 pertandingan laga kandang Persija itu, laga kandang hari ini menghadapi PSIS, selanjutnya menghadapi Arema, dan selanjutnya menghadapi Persebaya di laga kandang yang ketiga. Nah kalau memang bandingnya disetujui oleh Komding gitu ya, maka menghadapi Persebaya dan satu tim lainnya ini dihapuskan, sehingga hanya 2 laga kandang saja yang yang tidak dibolehkan ada penonton gitu. Jadi didiskon dari 4 hanya 2 laga kandang. Nah ini ya gimana ya kalau disetujui, waduh ini ya gitulah teman-teman, punya satu pandangan sendiri gitu ya, aya naon gitu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu sajalah informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.